Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, terutama kalian yang saat ini berada di kelas 10 RPL 1 dan 10 RPL 2 SMK Negeri 1 Bangsri. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik-baik semuanya? Alhamdulillah. Pak Agung di sini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan siap untuk mengajar dan membimbing kalian belajar dasar desain grafis. Oke, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi UI UX. Apa itu UI UX? UI UX yaitu user interface dan user experience yang menghubungkan sebuah aplikasi dengan pengguna sehingga sebagai pengguna itu dapat menggunakan aplikasi itu dengan mudah. Nah, kemudian desain ini nanti akan menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi di figma.com. Nah, bagaimana penjelasan tentang UI UX itu dan bagaimana cara menggunakannya di Figma? Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Agung akan praktek melalui video tutorial berikut ini. Selalu simak dan perhatikan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama bertujuan agar siswa dapat menjelaskan pengertian desain UI UX. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan perbedaan apa itu UI dan apa itu UX. Siswa dapat mendefinisikan komponen UI UX itu sendiri. Kemudian, siswa dapat merancang dasar desain UI UX menggunakan Figma. Dan yang terakhir, siswa dapat merancang penyimpanan hasil desain UI UX menggunakan Figma. Nah, apa itu UI UX design? Coba kita perhatikan tampilan ini. Sebagai gambaran, user interface ini merupakan penghubung antara pengguna dengan sistem atau dengan sebuah alat. Yang mana pada gambar pertama ini saya kasih contoh. Di sini ada gambar chat. Nah, kita sering melakukan chat atau sering melakukan komunikasi melalui WhatsApp, Telegram, ataupun aplikasi chat yang lain. Nah, ketika kita mau mengirimkan sebuah pesan, maka secara tersadar ataupun tidak sadar kita akan mengklik tombol keyboard yang ada di bawahnya. Nah, ini merupakan interface, ya kan, penghubung agar kita dapat menggunakan chat tersebut, agar kita dapat mengirim pesan ke orang lain. Nah, kemudian di bawah itu juga biasanya ada gambar kamera atau gambar galeri. Itu memungkinkan kita untuk mengirim dokumen-dokumen foto ataupun dokumen yang lainnya kepada orang lain. Nah, sebagai gambaran yang pertama, bagaimana user interface itu seperti itu. Kemudian di dalam handphone itu sendiri ada jam, ya kan, menunjukkan jam, ada hari, tanggal. Nah, ini juga merupakan bagian dari user interface, yang mana kita bisa mengetahui informasi tanggal dan sebagainya itu di aplikasi handphone kita. Nah, yang ketiga, ini sadar atau kita tidak sadar ketika kita menggunakan motor, maka di motor itu kan ada yang namanya speedometer, ada yang namanya indikator bensinnya sudah mau habis atau masih setengah atau penuh ini bensinnya.
Nah, itu dapat dilihat dari indikator di depan ya, di bagian kap depan motor kita. Nah, itu menunjukkan bahwasanya perjalanan kecepatan kita itu ada di situ. 70 km per jam atau 50 km per jam. Nah, singkatnya user interface itu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mesin atau dengan alat yang sedang kita gunakan. Nah, jelas ya? Nah, kemudian apa itu UX? Nah, UX sendiri itu adalah user experience, yang mana merupakan proses mendesain sebuah produk melalui pendekatan pengguna. Jadi melalui pengalaman si pengguna itu. Sehingga pengguna itu menjadi lebih mudah dan lebih nyaman saat menggunakan produk itu sendiri. Nah, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mendesain sebuah UI UX, desain UI UX. Di antaranya ada Adobe XD dan yang satu ada Figma. Kalau yang Adobe XD ini dia berbasis desktop, harus diinstal dulu. Sementara Figma itu berbasis web, meskipun ada juga yang berbasis desktop di Figma. Namun kali ini kita akan coba mendesain UI UX menggunakan aplikasi Figma. Oke, langsung saja kita buka di Chrome. Ya, di Google Chrome kita buka, kemudian kita ketikkan alamat addressnya ya, figma.com. Figma.com. Nah, setelah muncul landing page Figma seperti ini, halaman awal, kemudian kita dipilihkan, bisa memilih beberapa ini menu di atas. Kalau kita belum punya, maka kita login terlebih dahulu, sign up. Maaf, bukan login ya, tapi kita daftar, sign up dulu. Nah, ini kita dapat mendaftar menggunakan akun Google kita masing-masing. Silahkan kalian masukkan akun Google kalian masing-masing. Di sini Pak aku mendaftar menggunakan akun Google yang ini. Oke. Kemudian what kind of work do you do? Nah, pekerjaan apa? Ini desain aja. Kemudian how will you primarily use Figma? Untuk personal use aja, dan persetujuan agree, create account. Nah, ini kita tunggu sampai dia masuk ke halaman pertama aplikasi Figma. Kemudian ini bisa bekerja dengan tim. Kita apikan saja do this later. Oke. Start for free aja ini. Ya. Kemudian design with Figma. Oke. Ini ada beberapa pilihan, bisa black canvas, iPhone dan seterusnya. Ya. Coba kita pakai yang iPhone saja. Nah, seperti ini. Oke. Dari sini, ini adalah halaman pertama di aplikasi Figma. Ini kita sudah login, sudah masuk di aplikasi Figma. Nah, ada beberapa tampilan, ada beberapa macam istilah di sini, ya kan? Area sini ini disebut dengan toolbar. Sama halnya ketika kita menggunakan Adobe Photoshop atau CorelDRAW. Ini di sini ada banyak sekali toolbar yang bisa kita manfaatkan. Ada file, ada edit dan seterusnya. Kemudian ini juga ada move, ada scale. Move itu untuk menggerak-gerakkan objek. Scale itu untuk merubah ukuran kecil besar gitu kan. Terus kemudian ini frame dan ini slash frame ini nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke ya. Ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita
buat project baru, ya kan? File, new design. Nah, oke, new design. Nah. Kemudian kita kasih nama file ini dengan nama di sini. Kasih nama desain pertamaku. Nah, oke. Nah, di sini ada layer, ada aset. Nanti kita akan terangkan dari file ini ya. Hanya bisa edit dan seterusnya. Langsung saja kita praktek biar jelas. Kemudian kita klik ini, frame. Frame ini untuk memilih kita akan menggunakan frame apa. Bisa iPhone, ya kan? Bisa tablet, bisa desktop, atau yang lain. Atau ukuran kertas juga ada di sini. Nah, coba kita sekarang mendesain menggunakan Android ya, Android yang small, yang kecil. Oke, ukurannya segini. Ini Android yang kecil. Kemudian ini apa ini? Nah, kemudian scale ya. Ini scale. Nah, ini untuk untuk membesar kecilkan dari sini. Nah, move, oke. Ini dibesarkan lagi. Kontrol, terus scrollnya digerakin ke atas, diputar ke atas, ini juga bisa membesarkan. Kontrolnya ditahan, digerakkan ke atas. Oke. Nah, di sini ada layer. Nah, ini di sini apa namanya? Frame-nya yang tadi sudah kita buat. Coba sekarang kita akan menggunakan ini rectangle, line, row dan seterusnya. Coba rectangle. Kita klik sini. Kita coba buat seperti ini aja. Nah, layar yang tengah ini namanya canvas atau disebut juga dengan worksheet, area kerja. Sementara yang sebelah kanan ini disebut dengan property layer. Jadi ketika kita klik objeknya ini, dia akan propertinya ada di sebelah sini semua. Ini ukuran X, Y, panjang dan lebarnya di sini. Ini ada derajat dan seterusnya. Kemudian kita misalkan mau ini warnanya kita ganti jadi merah seperti ini. Nah, untuk solid ini kita ganti linear. Nah, linear gradasi ke atas. Oke. Misalkan radial, maaf, radial bukan radikal, angular dan seterusnya itu bisa dirubah dari sini. Nah, Pak Agung pilih yang solid aja seperti ini. Kemudian ada yang lain, properti yang lain ini stroke itu garis tepi di sini. Coba kita tambahkan aja plus. Nah, ini garis tepinya kita perbesar menjadi 5. Oke, nah, warnanya kita rubah, kita geser-geser aja. Misalkan biru. Seperti ini. Oke, kita terus. Kemudian efek yang lain, kan? Kita plus tambah efek. Ini ada efek drop shadow, ada inner shadow, dan lain sebagainya. Coba yang drop shadow aja. Kita pilih yang ini. Isinya kita ini coba kita ganti 65. Spreadnya 5. Misalkan 4 aja. Ini kasih 10. Blurnya kasih 10. Nah, seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Biar sama. Nah, seperti ini. Warnanya juga ini opacity-nya bisa 40%, lebih tebal. Nah, oke, ada bayangannya. Kemudian gambar ini bisa kita ekspor. Kita ekspor ke JPEG atau ke
PNG atau PDF dan seterusnya. Nah, kita preview hasilnya seperti ini. Misalkan kita ekspor aja ya ini ke file PNG satu kali berarti ukurannya sama seperti ini. Kita ekspor aja. Nah, hasilnya di sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah logo. Kita bisa pakai logo di sini. Nah, selanjutnya bisa kalian coba untuk yang lain, misalkan raw, klik seperti ini, kan? Kemudian propertinya dari sini, di sini, ini kan, bisa warnanya dirubah. Nah, misalkan hijau, seperti ini, ya kan? Terus kemudian, apalagi tebalnya ini ya, tebalnya kita 28. Nah, lebih tebal. Oh iya, kemudian ini kita buat lagi rectangle seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bisa dibuat juga ukuran. Nah, ini. Kalau kita mau buat button, ini ujung-ujungnya ini biar melengkung, kasih angka 10. Nah, dia melengkung seperti ini, berbeda dengan yang atas. Ini kan sudut. Nah, seperti ini melengkung seperti ini. Nah, coba saya kasih warnanya, saya kasih warna biru aja, biru kayak gini, terus linear. Oke, linear seperti ini ya. Oke, nah misalkan dari komponen-komponen ini kita kasih tambahan ini ya, teks, bisa taruh di sini. Misalkan ini kasih nama button, terus ukurannya kita besarkan. Ini tadinya 12, saya ganti ke 18 biar lebih besar lagi, 20. Nah, untuk fontnya kalian bisa pilih banyak di sini ya. Nah, pilih Roboto ya. Oke. Kemudian nah, ini bisa rata tengah ya kan. Nah, ini gini. Ini, terus kemudian rata pinggir. Kemudian warnanya kita kasih warna merah ini. Oke. Sepertinya harus kita blok dulu nih. Fill warnanya. Nah, ini. Warnanya misalkan nggak kelihatan. Nah, warnanya biru aja. Oke. Terus ada lagi apa? Kita satukan gini. Nah, kita drag terus kemudian kita tengahkan. Ini posisi yang ini juga kita tengahkan ini. Tengah gini. Nah, ini posisinya di tengah. Terus kita bisa group di kanan, group selection. Oke, atau Ctrl G. Nah, ini apa namanya? Yang tool-tool yang bisa digunakan. Kemudian ini pen ini juga bisa digunakan untuk membuat logo. Nah, seperti ini ya, saya contohkan. Ini saya klik di sini. Ini, nah, ini, nah, seperti sirkuit Mandalika. Nah, done. Oke.
bisa dibuat seperti ini. Bisa kita kasih warna fillnya. Oh, belum nyambung ini tadi. Nah, ini escape aja. Udah, gini aja. Ini untuk membuat desain apa namanya? Saya hapus saja dulu biar menyatu. Kan gini ya. Nah, gini. Ini kita Pak Agung tahan. Pak Agung tahan lagi. Tahan. Oke. Sampai dia kayak gini, klik. Klik. Nah. Oke. Nah, sudah menyatu. Done. Nah, ini bisa kita kasih gambar gini. Oke. Nah, kemudian kalau tangan ini untuk menggeser seperti ini ya. Nah, ini add comment itu untuk membuat apa namanya pesan. Nah, kemudian dari sini ada yang lain, ada menu yang lain ya, nanti bisa kita pelajari. Oke, ini sudah jadi beberapa objek di sini. Ada beberapa objek. Kemudian misalkan kita mau duplikat ini, kita tinggal copy paste. Nah, ada di sebelahnya. Di sini. Nah, ini kita hapus saja. Nah, dan nah, coba kita di apa namanya? Di Figma ini ada fitur yang menarik. Nah, kita bisa masukkan foto. Ya, masukkan foto. Ya, flash image ini ya, flash image. Kita cari fotonya di mana ya ini? Cari picture di sini. Nah, kita pakai. Nah, ini fotonya Pak Agung. Nah, klik. Nah, ini dia punya Pak Agung. Ini fotonya Pak Agung dengan Pak Laili. Nah, ini kemudian bisa kita crop atau kita kecilkan dulu nih. Kita geser ke sini. Nah, geser lagi. Pak Agung crop aja. Crop. Potong segini. Nggak kelihatan ya. Crop. Ini bisa ke atas sini. Oke, ini saya enter seperti ini. Nah, ini foto bisa menambahkan foto di sini Pak Agung. Nah, dari sini juga bisa dilakukan edit fotonya. Nah, cerah, redup, biar lebih terang Pak Agung. Coba atau di sini, oke, seperti ini. Bisa diputar. Oke. Kemudian yang menarik, ini juga bisa ini pakai fasilitas masking ya, memasukkan foto ini ke dalam bulatan ini ya. Ini kalau ingin simetris bulatannya tahan tombol shift. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita taruh di sini, ya kan? Ini fotonya kita naikkan gini, posisinya ya seperti ini.
Kemudian kalau bisa ini yang atas yang fotonya. Nah, seperti ini. Terus kita lakukan ini, use as masking. Nah, kita tinggal geser-geser dikit gini. Nah, fotonya misalkan kita kecilkan, nggak bisa. Nah, biar simetris, tekan shift begini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini elipsnya. Nah, kita kasih stroke-nya, kita kasih 3, terus warnanya kasih biru aja. Oke, seperti ini. Kita group, Ctrl G, kita turun. Nah, kemudian setelah jadi ini baru dasar ya. Kita mengenal tool-tool yang ada di sini. Nah, ini kita kasih teks saja. Nah, namaku Dwi. Terus sama kalian masing-masing, Dwi Agung Suhertono. Terus nomor absen misalkan kelas 10 RPL 1. Seperti ini, nomor absen 20. Nah, kita taruh di tengah seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, terus kemudian misalkan ini ya, ini ada. Kita buat prototype. Prototype itu ketika kita pilih klik button, maka dia akan ke fotonya Pak Agung. Terus kemudian ini tombol backspace-nya tak taruh sini aja. Balik, seret. Seperti ini. Saya kecilkan. Nah, terus kemudian saya pilih back ini, nanti kembali ke halaman pertama. Coba button diklik, prototype, terus add. Nah, ini tinggal diarahkan ke sini. On tab, kita pilih on tab saja. Navigate ke Android Small 2. Ini apa? Set in. Nah, geser gini ya, set in. Set ini gini, oke. Kemudian kalau yang ini kita klik, dia akan beralih ke plus ini ke sini. Nah, ini. Ini. Oke. Nah, coba sekarang kita jalankan prototipenya. Jalankan. Nah, ini. Nah, agak lama loading dia. Nah, seperti ini. Nah, ketika Pak Agung klik button ya, tadi kan prototipenya klik button. Kalau klik sini nggak mau jalan dia. Klik button. Nah, ke arah halaman kedua. Kemudian aku klik lagi. Kliknya yang apa? Tombol ini. Klik. Nah, harusnya kembali. Bukan mau kembali. Oke, salah ini coba. Sebentar. Ini
delete add oke, kita save, jalankan. Nah, button, oke. Kita jangan ambil ini juga, aku pilih yang lain juga. Ini kita pilih, bikin lagi yang ini. Terus aja. Ini kasih tema, ini desain, warnanya bisa seperti ini. Dan kita pilih dari pipet ini, terus teksnya coba si kembali, oke, kembali, runnya saya suka 10, oke, nah, seperti ini. Terus kemudian foto tab, ini tambah, ini kita arahkan ke sini. Oke, coba jalankan. Kembali. Nah, ada button, kembali, button, kembali. Oke. Nah, coba kalian buat desain seperti ini dulu. Ini sebagai perkenalan awal mendesain UI UX menggunakan Figma. Sepertinya mudah ya, dan menjadi berat ketika tidak dikerjakan, tapi menjadi ringan dan mudah ketika dikerjakan dan dipraktikkan. Oke, silakan mencoba. Nah, bagaimana anak-anak dengan tutorial barusan yang kalian lihat? Nah, lihat dan langsung dipraktekkan. Mudah bukan? Nah, itu adalah penjelasan mengenai UI UX dengan menggunakan aplikasi berbasis web ini, Figma ini, maka kita dapat mendesain aplikasi Android, aplikasi web, atau membuat logo ini di Figma. Mudah kan? Nah, terus dikembangkan, belajar sendiri di rumah, kalian bisa mengeksplor, ya kan, melalui berbagai macam media yang saat ini ada. Ingat ya, sumber belajar tidak hanya melalui buku saja, tidak melalui guru saja, tapi sumber belajar sekarang banyak sekali. Tinggal kalian mau mengembangkan atau tidak. Nah, pesan Pak Agung, selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak dengan teman-teman yang lain karena virus masih ada di sekitar kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.